Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur piye kabare? Balik menarana aku di sini dengan channel Fur. Semoga teman-teman sehat selalu. Dulu aku ingat HP Xiaomi pertamaku adalah Redmi 2 Prime. Itu udah kisaran 10 tahun lebih ya. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2014-an. Nah, nggak kerasa selama berarti sekitar 11 tahun, akhirnya aku nyobain flagshipnya Xiaomi. Bayangin coba, dari HP terendahnya, sekarang akhirnya bisa nyicipin HP tertingginya, yaitu Xiaomi 14, Xiaomi 14. HP ini dibeli bulan Januari 2025. Agak nanggung, karena sampai video ini dibuat, Xiaomi 15 sudah rilis. Jadi, ya makanya kita akan bahas HP ini, ya apakah masih worth it dipakai buat penggunaan 2025, karena sejatinya gimana, ada Xiaomi 15. Orang pun pasti bakal mempertimbangkan ini ya, karena turun sih turun, tapi harganya nggak sesignifikan itu, paling turun cuma gopek, sayang banget. Kehadiran Xiaomi 14 ini itu dinanti-nantikan sama netizen. Kenapa? Karena Xiaomi 13 itu nggak masuk. Xiaomi 12, terus ke skip Xiaomi 13 ya. Lalu muncullah si Xiaomi 14 ini. Itu pun yang keluar rilis di Indonesia cuma yang 256 GB doang. Kenapa SKU yang 512 GB-nya nggak dikeluarin gitu. Jadi aku sih ngerasa penjualan dari Xiaomi 14 ini kurang begitu laku ya. Ya tadi, karena orang tuh merasa harus ngeluarin sekian juta, belasan juta, BTW harganya 12 jutaan, tapi SKU-nya internalnya cuma 256 GB. Jadi agak gimana gitu ya. Anyway, HP ini batch produksinya itu 3 2024. Jadi beli online di toko ijo, berharap dapat unit batch paling baru, rupanya masih barang lama di bulan Maret ya, Maret 2024. Ya walaupun batch-nya termasuk awal, tapi aku sih nggak nemu isu yang banyak orang rasain, yaitu soal kamera yang ngembun. Nggak ada sama sekali. Oke, nanti yang aku bahas ini kebanyakan dari sudut pandangku sebagai orang yang kebanyakan pakai HP mid-range flagship. Yang ku coba sih sudah S22 Ultra, sudah S23 yang basic, cuma itu cuma sebentar aja, nggak sampai kisaran 2 mingguan. Lebih ya, sebulanan lah ya, sampai si Xiaomi 14 ini. Pertama, kita akan bahas soal desain. Kesan pertamaku, HP ini cakep. Cakep parah. Seriusan, ini cakep banget. Aku orang yang suka desain yang simple. Tapi dia berhasil bawain dengan mewah, guys. Tuh, iya nggak sih? Dan soal dipegang, dia enak banget. Ini 6,36 inci, tapi masih terbilang enak dipakai karena di bawah 6,5 inci. Kalau di atas 6,5 inci, wah udah kayak talenan guys. HP makin kesini makin bongsor ya, makin gede. Ya memang kalau secara pengalaman enak kalau misalkan buat main game sama buat nonton video. Tapi 6,36 inci udah cukup banget. Udah cukup banget. 6,1 kekecilan, 6,36 inci sangat-sangat pas. Udah gitu bobotnya ringan, cuma 189 gram aja. Dan tentunya ada hal yang dikorbankan, yaitu baterainya cuma 4600. Desain ini makin kelihatan kece karena ada tulisan Leica di sini. Istilah kata kalau misalkan ada tulisan ini aja nih, ini udah nge-brainstorming orang supaya udahlah nggak usah macem-macem, ambil aja HP Xiaomi. Nah, Leica ini sendiri kolaborasi yang pertama kali muncul di Xiaomi 13 yang nggak masuk Indo. Lanjutlah kolaborasinya, bahkan sampai sekarang, sampai Xiaomi 15. Untuk BAM kameranya sendiri, sebenarnya dia tuh kayak kompor. Cuma yang bikin dia manis adalah ada penyamaran di sini, hitam ya. Ya BAM kamera ini ya menutupi semuanya. Nah, Xiaomi 15 pun sama, ngikutin desainnya ini, nggak terlalu banyak perubahan. Sama-sama 6,3 inci, 6,36 inci. Desainnya juga sama, frame-nya metal, dan sebagainya. Cuma bedanya di flash-nya ini, si Xiaomi 15 dia di luar, kalau ini masih di dalam. Ini juga mau ngomongin soal build quality, terlihat sih aku pede-pede aja ya pakai HP ini. Karena memang sepadat dan sesolid itu. Tapi karena saking padatnya, casing ini, entah kapan, karena HP ini jarang dibuka ya casingnya. Ketika dibuka, dia ada sedikit ngelupas catnya di sini. Sayang banget. Sebagai catatan bukan kerok ya, tapi catnya yang lupas di pojok kanan atas sini guys. Ini sayang banget. Aku kecewa. HP belasan juta gampang ngelupas catnya. Beralih ke layar depan, HP ini punya bezel yang tipis. Nggak perlu diraguin lagi. Dan dia sudah LTPO OLED.
dari 1 sampai 120 Hz. Artinya, kalau misalkan nggak diapa-apain, harusnya itu 1 Hz aja. Tapi di HP ini sayangnya cuma 10 Hz. Jadi 10 itu dalam kondisi statis, kalau digerakin ya bisa 120. Di saat brand lain, LTPO-nya bener-bener 1 Hz ya. Nah, HP ini punya layar 1,5K Crystal Res dan juga enak banget buat dipakai nonton video dan punya kecerahan layar 1000 nits. Kalau di outdoor peak brightness HDR-nya bisa sampai 3000 nits. Jadi cerah ya. Nah, lanjut soal refresher tadi, sayangnya di HP ini juga nggak bisa semuanya 120 Hz. Yang bisa cuma aplikasi Meta, kayak misalkan WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah, ini nggak bisa. TikTok, YouTube, ya cuma 60 Hz saja. Jadi banyak yang dikorbanin. Dan harus paham, kalau di pengaturan sama di home bisa 120 Hz, lainnya nggak bisa. HP sekompak dan semungil ini pakai chipset yang top tier di tahun 2024, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Skor Antutunya ya 1,8 juta, nggak perlu diraguin lagi. Jadi bukan looks gaming, tapi dia bisa ngangkat game-game untuk main sehari-hari. Pokoknya di atas 10 juta yang bergelar flagship itu sudah harus pakai chipset yang paling tinggi. Nah, ini ku coba dalam kondisi memorinya hampir penuh. Kenapa? Ya, balik lagi. Tadi ku bilang, udah dikasih chipset yang mantap, kok rasanya sayang kalau misalkan nggak dipakai buat game. Alhasil kita install banyak game, jadi ngorbanin storage yang cepat penuh. Akhirnya setelah ku reset, ku coba skor Antutu lagi, bisa tembus sampai 2.050.000. Wah, makin kelihatan ganas ini si Snapdragon 8 Gen 3 di tahun 2025. Nah, yang bikin aku kaget, ternyata UFS 4.0 di HP ini dan RAM LPDDR5X itu ngaruh banget buat multitasking. Lebih spesifiknya pada saat kita buka game, kita ngeload game awal. Wah, sepersekian detik aja, guys. Dan aku kaget sebagai orang yang sering pakai mid-range. Luar biasa memang. Oke, nggak perlu lama, kita langsung tes untuk game yang cukup berat. Nggak perlu lah kita kalem-kalemin, langsung kita install game-game yang berat di atas 10 GB. Yang pertama kita coba ML, Mobile Legends. Ya, sudah jelas dia bisa dapat graphics ultra dan frame rate ultra. Dan aku main selama 25 menit, habisnya 6%. Suhu yang didapat 41 sampai 42 derajat. Frame rate-nya sayangnya dari 120 ya, dia drop ke 90. I don't know. Padahal suhunya nggak terlalu panas ya. Dan bukan dalam kondisi yang war terus-terusan. Tapi setelah dimainkan beberapa menit ya, dia turun ke 90. Lanjut ke Honor of Kings, resolutionnya ultra, FPS-nya max, overall graphics quality-nya 6 ya, 6/6 paling maksimal. Main selama 25 menit, habisnya 9%. Suhu yang didapat juga nggak jauh beda sama ML, 43 derajat. Sama juga FPS-nya turun, tapi sayang lebih parah, turunnya ke 60. Lanjut ke LoL, White Rift, frame rate-nya settingan 120, graphics quality-nya high, resolution medium, effect quality medium. Sama 25 menit, habisnya 10%, dan HP-nya panas. Panas guys, suhunya 43 derajat, frame rate-nya rata-rata 60-an, tapi sesekali drop ke 40-50-an. Dan ini baru kerasa ngelihat game dan main game LOL ini, dia kan kecil ya previewnya ya. Udah gitu main di HP 6,36 inci, rasanya jadi makin kecil. Harus bener-bener fokus untuk bisa main game ini. Ini baru aku nemuin kelemahan untuk HP compact ya. Selain itu kalau buat selain game harusnya aman dan asik untuk dipegang. Lanjut ke game tembak-tembakan, ini tentunya ada gyro yang sudah hardware. Kita coba cek ODM. Kita main dapat graphics quality medium ya, frame rate-nya ultra 120. Kita main battle royale, habisnya 10%, main selama 25 menit. Suhunya 43 derajat, FPS-nya stabil di 90-an. Nah, terus kita main nih di multiplayer nih. Habisnya 9% untuk 25 menit sama suhunya 43 derajat. Dan FPS-nya drop sampai 60 kalau main di multiplayer. Ya, namanya juga multiplayer, rusuh ya. Apalagi kalau mode hardpoint yang cuma sekian detik di satu titik,
harus geser lagi ke sana, jadi makin drop ke 60. Lanjut kita main ke COD Warzone sekarang. Kita dapetin visual quality yang peak, yang paling tinggi, dan FPS targetnya uncapped. Kita main 25 menit, habisnya 15%. Wow. FPS dari 60 tiba-tiba drop langsung terjun payung setengahnya ke 30-an FPS. Suhunya sampai 47 derajat. Memang game ini berat sih, tak akuin. Tapi aku nggak nyangka suhunya bakal setinggi ini. Lanjut ke game selanjutnya adalah PUBG. Bisa dapetin graphics ultra HDR, frame rate-nya ultra, lalu main selama 25 menit, irit ya, cuma 6% aja. Dan suhunya cenderung adem ya, 39 derajat. Tapi kok walaupun begitu FPS-nya cuma bisa dapetin 40-an aja. Oke, lanjut kita main ke game yang berat-berat sekarang nih. Tambah berat nih. Genshin Impact, filenya aja 33 gigaan. Dapetin current performance slotnya overclock ya. Graphics quality-nya IS, FPS-nya 60. Main selama 25 menit habisnya 11% dan bisa dapetin suhu 44 derajat. Dan sekali lagi FPS-nya cuma bisa stabil di 30-an FPS, 36 FPS aja. Ini aku cukup kaget karena harusnya dia bisa dimaksimalin kemampuan dari Ed Gentry-nya. Sayang banget. Lanjut ke Wuthering Waves, current set load-nya overload, resolution high, frame rate-nya 60, special effect quality-nya high, main selama 25 menit, habisnya 17%, FPS-nya 30-an, ya, kalau dalam keadaan tertentu aja, tapi mostly dia stabil di 60 FPS. Suhunya 46 derajat. Jadi kayak aku ngerasa di limit guys, dari kemampuan si Snapdragon 8 Gen 3-nya. Kalau misalkan dipaksa, sayangnya dan khawatirnya akan di atas 47 derajat. Oke, lanjut kita main ke game Zenless Zone Zero. Renderingnya high, FX quality-nya ultra, FPS-nya 60. Kita main selama 25 menit, habisnya 8%. Suhu perlahan-lahan naik guys, dari 42 derajat, lalu ke 46, dan sekitar 47-an guys. FPS-nya pun dari 60 turun lama-lama, pelan-pelan tuh, perlahan tuh, ke 30, apalagi kalau warnya berat. Harusnya nggak di limit ya, karena game ini seru. Zenless Zone Zero. Lanjut ke Punisher Grey Raven, graphics-nya ultra, resolution-nya ultra, high FPS mode-nya on, habisnya 7%, selama 25 menit, FPS-nya bisa dapetin rata-rata 65 FPS ya, dan suhu di 44. Gamenya ringan untuk Punisher Grey Raven. Lanjut, ini game yang terpanas, yaitu Car X Street, ya dia bisa dapetin 47,5 derajat sampai 48 ya. Kuratain kanan semua, graphics quality-nya 6/6, resolution-nya 6/6, render design 6/6, shadow quality 7/7, FPS no limit, motion blur-nya on. Jadi bener-bener maksimalin guys. Dan suhunya panas. FPS pun bisa didapetin cuma 45 FPS. Tapi tenang, ini sebenarnya bisa diakalin. Kalaupun ini di limit dan panas, teman-teman tinggal pakai aja yang namanya cooler, fan cooler. Termasuk aku yang pakai dari Black Shark ya. Dia pun walaupun nggak praktis, tapi dia secara kemampuan bisa 25 watt, jadi begitu dipegang dia langsung dingin guys. Langsung bisa ngadepin HP. Itulah kelebihan kalau misalkan dicolok listrik. Jadi kalau main game dan ngerasa game berat, langsung aja kita nyalain fan cooler dari awal gitu. Untuk link pemilihannya ada di bioku ya guys. Kalau boleh dibilang sebenarnya main gamenya itu playable semua. No lag, nggak ada lag sama sekali. Dan itu bisa ditolerir sama aku. Cuma ini apa ekspektasiku ketinggian sama Snapdragon 8 Gen 3? Atau memang aku settingan yang terlalu mentok kanan semua, tak geber. Jadi kerasanya kayak ya gitulah guys. Jadi di limit HP ini. Kita masuk ke sektor kamera. Dia sudah jelas kerjasama sama Leica. Ini aku merasakan vibes untuk motret antara iseng bahkan yang serius itu jadi sama guys. Karena kita foto
ngasal aja nih tanpa harus pakai teori dan sebagainya itu sudah bagus karena ada embel-embel Leica-nya guys. Di sini semua lensanya 50 megapiksel dan aku sering pakai HP ini buat konten. Dan ku tinggalin HP yang sekarang dipakai ini di depan iPhone 12 mini, ku tinggalin, nggak perlu. Cukup bawa HP satu ini, kecil sama-sama kompak ya. Udah buat konten segalanya. Konten kerjaan, konten di IG, konten TikTok, ya, Reels, segala macam YouTube, saya pakai ini, bisa. Ternyata konten itu bisa kok pakai Android. Kenapa sih hal-hal kecil gini harus bohong? Dan kalau dibuktikan di Instagram Story pun nggak pecah. Tentunya harus indirect, rekam dulu di kamera apps-nya ya. Jangan langsung di Instagram Story-nya. Di Leica sendiri ada dua tuningan, Leica Authentic dan juga Leica Vibrant. Aku lebih sering suka yang Authentic karena dia itu kayak saturasinya dikurangin sama dikasih vignette. Jadi kayak nuansa artsy ya, artistiknya dapet, nyeniknya dapet. Ini yang tadi ku bilang. Jadi kayak kita orang awam nggak ngerti foto tinggal pakai langsung oke. Kalau Leica Vibrant, ya dia sama kayak HP kebanyakan orang. Jadi semuanya di pop up diangkat termasuk saturasinya. Aku jarang pakai ini, lebih sering pakai yang Leica Authentic. Dan di dalamnya ada fitur filter macam-macam. Yang aku suka adalah Leica yang black, yang HC ya, yang high contrast. Karena dia tuh racikan hitam putihnya beda gitu loh. Entah aku nggak bisa deskripsiin, pokoknya teman-teman nanti lihat aja hasilnya. Ya begini hasil dari portraitnya Xiaomi 14, aku suka banget apalagi ada preset bawaan dari Leica ya. Di lensa-lensanya 35, 50, 75, dan 90. Kalaupun nggak dipakai presetnya juga bagus, sayangnya hasil warnanya beda dikit di zoomnya. Nah untuk video pun asik dia karena ada mode movie yang sering ku pakai. Basicnya dia itu sebenarnya mode portrait mode ya atau cinematic mode yang kita bisa kasih depth of field sehingga blur belakangnya. Video sama movie mode-nya udah ku buat sampai part 4 sampai udah dibuat, teman-teman bisa lihat ya. Nah, salah satu kekurangannya video Xiaomi 14 juga dia HDR-nya nggak bisa di 4K 60. Dia bisanya di 30 fps aja. Dan pada saat kita ngerekam, ini nggak bisa switching lens. Harus dimatikan dulu, rekamannya diganti lensa lain baru kita record lagi. Bisa sih zoom, hanya digital zoom aja. Tes 4K 60 fps. Sebenarnya mau ngambil yang mode sinematik buat fokusin ke Pak Supir nih, cuma di situ nggak bisa guys, pakai lensa ultra wide, sayang banget. Padahal harusnya secara kapasitas megapiksel ya sama-sama 50, harusnya bisa dan capable gitu loh. Wis. Boom. Ya kamera depan dari Xiaomi 14 dia bisa 4K 60 fps. Sementara itu dia kurang luas ya. Padahal tanganku ini udah panjang guys. Dan videonya bagus sih. Coba kita lawan matahari ya. Apakah dia kuat? Wah sayangnya kok gak begitu ngangkat guys. Dynamic range-nya dia ada cuma nggak begitu ngangkat guys. Cuma kalau udah kena matahari gini bagus. Ya guys, 4K 30 fps Xiaomi 14 stabil banget dan kondisinya bagus ya low light ini. Dia bisa nangkep maksimal berapa nih? Kok agak kurang smooth ya perpindahannya itu untuk zoom in dan zoom out ini dia kurang smooth. Rasa banget kontras. Kalau ultrawide-nya jelek banget kalau misalkan malam. Beda sama yang tadi yang satu kali.
Ya, tes kamera malam. Ini jam 3 pagi di rest area 456B Salatiga. 4K 30 fps. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau pindah ke 60, gelap guys. Kalau begini aja menurutku dia agak sedikit mending ya. Walaupun gelap dan agak noisy dikit, mukanya noise-nya tuh disamarkan gitu loh. Jadi lebih smooth. Coba kita ganti yang 4K 60 ya. Nah ini 4K 60, ada perbedaan yang signifikan apa enggak? Ya sayangnya kamera depannya sih nggak sebagus kamera belakangnya ya. Coba, oke. Ya ini kita tes 8K, yang ini kita tes 8K ya, 8K. Cuma bisanya 24 fps doang, nggak bisa 30, nggak bisa 60, dan nggak bisa ganti lensa. Yang agak janggal pada saat kita masukin ke CapCut, dia ada jeduknya di frame awal, 1-2 frame awal, jeduk kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kayak gini, ya dikasih jeda lah pada saat kita roll action, kasih jeda dulu baru kita ngomong. Dan ada surprising lagi di CapCut ya, kembali lagi, karena HP ini adalah HP content creator, aku sih nggak masalah pada saat ngedit. Smooth. Tapi nemuin masalah ekspor yang berkali-kali. Bayangin coba. Aku coba di 4K 24, fail, gagal. 4K 30, fail. Itu aku tunggu bisa sampai setengah jam lebih ya. Jadi dia stuck. Kadang di 30% berhenti, kadang di 60% berhenti, 80% bahkan udah mau berhasil, malah berhenti guys. Kuturunin lagi ke 1080p, 30 fps. Dia fail guys. Aku restart HP-nya, ya. Fail lagi, ada kali 10-an kali fail. Jadi menghambat proses produksiku yang harusnya cepat guys. Ya lanjut ke baterai, HP ini punya kapasitas 4610 mAh, dan sepertinya dia belum blue fault, karena di Xiaomi 15 sudah 5200-an mAh. Untuk penggunaannya sendiri bisa sampai 5 jaman. Sebenarnya bisa sampai 6 jaman, itu karena 5 jaman aku mode gila ya. Data full, nyala terus, dipakai streaming YouTube sambil berkendara dari Semarang sampai Yogyakarta. Semarang, Solo, Jogja. Jadi bisa sampai dari 100% ke 1% itu ya 5 jaman. Kalaupun habis, ini jangan khawatir karena casannya 90 watt, dari 1 sampai 100, makan waktu 50 menit. Bahkan aku itu seringnya nggak nyampe segitu ya, ini cuma buat tes aja. Yang aku sering itu dari 20%, paling maksimal 15% ke 100, cuma sekitar 30 menit aja, sampai 40 menit. Jadi nggak kerasa sama sekali. Fitur-fitur di HP ini cukup banyak ya. Ada heart rate, ada eSIM, ada NFC, terus ada AI-nya juga nggak kalah keren, ada Gemini yang sudah pre-installed, ada Google Circle to Search, ada AI Interpreter, ada AI Subtitles, ada AI Transcript, ada AI Film, ada AI Image Editing, dan juga AI Portrait guys. Nah untuk HyperOS sendiri, ini sekarang lagi versi 2.0.4, dan dia dapetin 4 kali update major dan 5 tahun atau 5 kali security patch. Cukup panjang ya untuk sekelas Xiaomi. Nah untuk pertanyaan ada iklannya apa enggak? Sebenarnya nggak ada iklannya guys. Beda antara harga murah sama harga mahal. Bahkan ketika tidak disetting pun, dia tidak muncul. Jadi clear ya, nggak ada iklan di Xiaomi 14. Yang aku kadang kesel, biasanya HP murah itu bisa double tap to lock screen. Ini nggak bisa. Bisanya cuma double tap to wake up aja, dan itu di lock screen. Kalau dalam keadaan idle, kita double tap 2 kali di layar utama, dia nggak bisa untuk kunci layarnya. Udah ku cari sana sini, bahkan aku datengin Xiaomi Store yang ada di Jogja dan di Magelang. Mereka, si salesnya ini nggak ngerti caranya dan nggak tahu kenapa bisa begitu. Kalau di HP Poco dan HP Redmi, itu bisa guys. Di HP Xiaomi, bahkan sekelas 14T dan 14T Pro aja nggak bisa double tap to lock screen. Nah, selain itu juga nggak bisa lihat FPS di galeri. HP ini kan HP konten,
Tapi kita nggak bisa lihat berapa FPS yang sudah kita shot ya. Jadi cukup ngelihat resolusinya aja dan itu cukup mengganggu. Karena kan kita butuh konfigurasi yang sama ya antara video karena kita mau lempar ke CapCut agak aneh kalau misalkan kita nggak tahu FPS-nya. Jadi cuma menerka-nerka aja. Ya segitu aja guys untuk video kali ini, akhirnya selesai juga kita bahas flagship Xiaomi 14. Sebenarnya kalau misalkan ditanya masih enak apa enggak? Masih enak. Cuma memang harus banyak sekali memaklumi HP ini. Sekali lagi HP ini adalah HP yang compact, otomatis banyak kemampuan yang dilimit. Tapi kalau soal kamera, udah deh, ini bisa ngalahin iPhone buat HP konten, buat HP sehari-hari. Nggak jarang orang ngomong, ini HP apa sih? Kok bagus banget gitu. Mereka nggak tahu kalau Xiaomi sekarang sebagus ini. Segitu aja, terima kasih. Share dong kolom komentar, diramein bagaimana pendapat kalian. Apakah stay di sini di Xiaomi 14 256GB tok atau lanjut aja eksekusi ke Xiaomi 15 yang 512GB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.